Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kasih setiamu. Hingga saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan Matius 16 ayat 5 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Tema kita, hidup benar, jangan sesat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita membawa kita untuk hidup berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ajaran yang ada dalam kehidupan ini. Terkhusus dalam renungan kita, di mana Yesus mengingatkan murid-murid untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini disebutkan oleh Yesus, di mana perkataan Tuhan Yesus ini ketika mereka sedang menyeberang danau, ternyata mereka juga lupa membawa roti. Alkitab memang tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa mereka lupa membawa roti. Apakah karena terburu-buru atau karena memang tidak mempersiapkan dengan baik? Akan tetapi, karena latar belakang itulah murid-murid Tuhan Yesus jadi tidak dapat menangkap makna sebenarnya dari perkataan Tuhan Yesus tersebut. Mereka justru mengira Tuhan Yesus sedang menyindir mereka karena mereka lupa membawa roti. Padahal maksud Tuhan Yesus sangat jauh berbeda dari apa yang mereka sedang pikirkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menghardik murid-muridnya, bahkan menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus sama sekali tidak nyambung dengan apa yang ada di pikiran murid-murid. Karena beberapa waktu sebelumnya, Tuhan Yesus telah membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 4.000 orang dari 7 roti, dan masih bersisa berbakul-bakul. Dan dengan itu Yesus mau mengatakan bahwa sangatlah mudah bagi Yesus, walaupun sedang dalam perjalanan di danau, untuk menyediakan roti bagi mereka yang berjumlah sedikit itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itulah murid-murid Tuhan Yesus baru mengerti apa maksud perkataan Tuhan Yesus terkait dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Yang dimaksudkan dengan ragi dalam hal ini adalah ajarannya, yakni ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Sebenarnya
orang Farisi dan orang Saduki juga mengajar bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat. Akan tetapi setidaknya sering mereka melakukan kesalahan fatal, yakni mereka menambahkan adat istiadat Yahudi sebagai hal yang sejajar dengan hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat secara tidak proporsional untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, orang Farisi dan orang Saduki yang adalah pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, yang oleh Yesus dianggap membebani orang Israel dengan hukum-hukum yang mereka sendiri tidak taati dan menganggap diri mereka lebih suci daripada semua orang lain. Saudara-saudaraku, dalam hal inilah ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu perlu diwaspadai. Ibarat seperti ragi yang dicampurkan ke dalam adonan roti. Ragi itu memang bentuknya sangat kecil, tapi ketika dicampurkan dan dibiarkan bereaksi dengan adonan, maka ragi itu akan mempengaruhi adonan tersebut. Dalam hal ini tepatlah yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan Galatia 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa sedikit ragi dapat mengkhamiri seluruh adonan, sehingga dalam hal ini kita harus waspada supaya jangan sampai hidup kita ternyata dikhamiri oleh ragi ataupun ajaran yang salah, yaitu ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudaraku, untuk kita ketahui lebih lanjut mengapa Yesus memberi pesan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi ini, bukan kepada orang-orang di luar sana, melainkan kepada para murid pada waktu itu. Dan hari ini kita juga berdiri sebagai murid-murid Kristus, sehingga pesan ini pun ditujukan buat kita yang hidup pada masa sekarang. Kenapa ditujukan buat kita? Karena ragi ini mulai mengeluarkan mikroorganisme pembusuk dan mulai berfermentasi di saat kita tengah serius mengejar pertumbuhan iman. Jangan sampai pertumbuhan kita yang harusnya baik dalam kebenaran kemudian terkena ragi ini, kemudian menjadi busuk hasilnya. Bahayanya, ragi ini sering kali terjadi tanpa kita sadari. Kita pikir kita masih berjalan dalam koridor yang benar. Kita masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, gereja, bahkan pelayanan yang berbau Kristiani. Tapi yang akhirnya kita seringkali terjebak dalam kehidupan yang sudah melenceng dan salah. Saudara-saudaraku, tentu inilah yang perlu kita waspadai. Mungkin kita masih berhubungan dengan hal-hal yang rohani, tapi ternyata paham, pola pikir, dan isi hati kita, terlebih perbuatan kita, diam-diam sudah terkena ragi yang terus berfermentasi dan mengembang di sana ke arah yang tidak baik dan menyesatkan. Saudara-saudaraku, adapun ragi orang Farisi ataupun ajarannya yang dapat kita lihat adalah orang Farisi cenderung merasa paling benar sehingga berhak menghakimi orang lain. Orang Farisi pun cenderung suka memamerkan hal-hal yang rohani, haus pujian dan penghormatan dari manusia, dan lebih mementingkan adat istiadat daripada menyatakan kasih, mementingkan aturan-aturan yang bukan yang inti dan esensi, tapi melalaikan kasih yang sesungguhnya perlu dinyatakan. Oleh karena itu, janganlah kita juga terjebak ke dalam ragi orang Farisi ini. Sebagai orang Farisi di masa kini, yakni kehidupan keagamaan kita, kehidupan kerohanian kita pun cenderung akhirnya lebih membawa kita merasa lebih benar, sehingga kita mampu, berani, dan cenderung
berhak menghakimi orang lain. Dan kita pun cenderung masih di level orang-orang Kristen yang suka pamer rohani, memamerkan segala pelayanan kita yang mungkin untuk mendapatkan pujian bagi diri kita, bukan pujian untuk Allah. Haus pujian dan penghormatan hanya dari manusia. Lebih mementingkan adat istiadat, aturan-aturan, bahkan kebiasaan yang kita legalkan, yang kita sahkan hanya untuk tidak melakukan kasih. Saudara-saudaraku, juga kita bisa masuk terjebak dalam paham ragi orang Saduki, di mana orang Saduki yang adalah kaum aristokrat atau bangsawan Yahudi yang berkuasa di Yerusalem, baik di tengah kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun dalam bait suci. Karena para imam-imam termasuk imam besar juga digolongkan ke dalam kelompok aristokrat ini. Mereka suka mencobai atau berusaha menjebak Yesus seperti yang berkali-kali dicatat dalam Alkitab. Orang Saduki ini sering kali suka mencobai Yesus. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat orang Saduki bersama-sama dengan orang Farisi sangat gemar mencobai Yesus. Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidaklah cocok, mereka sering juga bermusuhan. Tapi untuk mencobai Yesus, mereka bersama-sama bersekutu, mencari-cari kesalahan Yesus menurut kitab yang mereka pegang, dan berusaha melawan keberadaan Yesus sebagai jati diri Yesus, yakni menolak keberadaan Yesus atau jati diri Yesus yang sesungguhnya. Kita pun bisa terjebak untuk menolak Yesus, bahkan tidak lagi mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau materi, hal-hal yang berbau jabatan, pangkat, dan kekayaan, sehingga kita sudah mengutamakan hal itu sehingga mengabaikan Yesus dan menomor sekiankan Yesus. Saudara-saudaraku, untuk itulah kita harus berhati-hati. Pengajaran Tuhan Yesus ini menjadikan kita sangat berwaspada. Kita berjaga-jaga dan waspada terhadap ajaran-ajaran lain yang juga menghadirkan pengaruh buruk dan merusak kehidupan kerohanian kita, sehingga kita hidup sesat, tidak lagi berpadanan dengan Kristus. Oleh karena itu, perlu waspada terhadap ragi yang salah dan justru harus mengkonsumsi ragi yang benar. Apakah ragi yang benar itu? Ragi yang benar adalah ragi yang berasal dari surga, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Jika tadi kita katakan bahwa kita harus membuang ragi, ini bukan mengatakan kita harus membuang ragi yang salah, yakni ajaran yang salah, seperti ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi di sisi lain, kita harus mengkonsumsi ragi yang benar, yang tak lain dan tak bukan adalah kebenaran ilahi. Disitulah ragi yang benar itu akan mengkhamiri seluruh adonan, yaitu hidup kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar melakukan apa yang Tuhan kenankan bagi kita. Jangan biarkan hidup kita ini dikhamiri oleh ragi yang salah, tetapi pilihlah ragi yang benar yang akan mewarnai jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.